Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hampir 1 bulan setelah Eyang Subur melepas 4 orang istrinya, ternyata poligami ala Gaek 1 ini masih menyisakan serumpun masalah. Keberadaan Anissa, mantan istri ke-7 Eyang Subur, yang hingga saat ini masih tinggal satu atap dengannya, adalah salah satu hal yang mencuatkan perang urat syaraf antara keluarga Ani dengan Eyang Subur. Seperti diketahui, keluarga Ani menginginkan Ani untuk kembali pulang ke rumahnya di Cianjur, bahkan karena hal ini pula, keluarga Ani pun telah melayangkan laporan mereka ke Polda Metro Jaya dengan sejumlah pasal. Ani sendiri pun telah dipanggil oleh kepolisian. Merasa upaya tersebut tidak menemukan titik terang, Selasa kemarin dengan tekad yang bulat, ayah Ani, Ade Junaidi, beserta sejumlah tokoh agama Cianjur melenggang ke rumah Eyang Subur dengan niat membawa Anissa keluar dari rumah tersebut. Sebelumnya, rombongan bertemu di Polda Metro Jaya untuk melakukan berita acara pemeriksaan atau BAP. Namun hari itu, sepertinya BAP urung dilaksanakan, hingga Ade pun bergegas segera menuju rumah Eyang Subur. Ini ya begini, seandainya ini Subur tidak menyerahkan anak saya, terpaksa saya ambil paksa, ya sekarang. Nah, walaupun cara apapun, kalau dia main keras, saya akan lebih keras, gitu ya. Kalau dia mau damai, saya damai. Secara baik-baik, secara dialog kepada si Subur. Mudah-mudahan semoga manfaat, maslahat dan bawa barokah. Amin. Mungkin saya dan keluarga dari Cianjur mau ke rumahnya Pak Subur, mudah-mudahan bantu doa, mudah-mudahan Aninya mau dan istilahnya diberikan hidayah untuk bisa dia mau menerima keadaan dia dan mau pulang ke Cianjur dengan keluarganya. Sesampainya di rumah Eyang Subur, Ade Junaidi beserta rombongan disambut kedua kuasa hukum Eyang Subur, Ramdan dan Made Rahman Marasa Besi. Terjadilah adu argumen di antara kedua belah pihak. Namun ada perubahan 180 derajat yang terlihat. Sikap menggebu-gebu Ade Junaidi beserta rombongan kini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di kediaman Eyang Subur di bilangan Tanjung Duren, Jakarta Barat saat kedua belah pihak bertatap muka. Di sini tak ada lagi luapan emosi, yang ada hanya silaturahmi serta tak terjadi apa-apa. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Dengan silaturahmi yang baik, insya Allah kita sebagai Ahlul Bait, Ya betul. kita akan layani dengan baik. Entah kemana hilangnya amarah Ade Junaidi selama ini. Yang jelas, suasana semakin mencair saat mereka bertemu secara langsung dengan Eyang Subur. Bahkan kediaman Eyang Subur seolah menjadi panggung teatrikal yang menyuguhkan canda tawa layaknya dua keluarga yang sudah lama tak berjumpa. Mengapa Ade Junaidi begitu cepat berubah? Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya nggak pernah ngomong macam-macam. Iya. Aku dosa. Mau dijadiin perumahan? Masuk rumah warga. Ya, rumah warga. Gua kok rata abis. Yang di sini dari tahun berapa di sini? 86 kalau nggak salah sih, lebih kurangnya. Lalu tidakkah keakraban tersebut membuat keluarga lupa dengan niat mereka semula? Rupanya, Ramdan Alamsyah selaku kuasa hukum Eyang Subur memiliki cara untuk membuat mata kamera tak mengikuti jalannya pertemuan dua keluarga ini membicarakan nasib Anissa, mantan istri Eyang Subur. Kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, insya Allah kita turun sama-sama. Atau nanti kita konferensi pers di atas. Gitu. Ya, karena ini kan ini masalah lebih private nih keluarga. Supaya lebih gampang kita bicara, lebih enak kita terbuka. Itu yang mau kita bicarakan. Oleh karena itu kita mohon
teman-teman media minta waktunya. Lebih kurang 30 menit, dua belah pihak yang sebelumnya berseteru ini melangsungkan pertemuan mereka. Ani pun duduk bersama ayah dan rombongannya serta Eyang Subur. Tapi agaknya keluarga harus kecewa lantaran Ani tak mau kembali pada keluarganya di Cianjur. Ani tetap ingin tinggal di rumah Eyang Subur. Keluarga Bapak Ani ya ingin menjemput, tapi dari Ibu Ani sendiri yang menolak untuk dibawa ke Cianjur, bukan dari pihak kita. Kata orang lain ternyata yang dengannya udah nyupar iku benah obat ya. Udah bisa dan tidak melarang ya. Nah, dan tidak melarang untuk kembali pulang. Pertanyaannya, apa yang membuat Anissa begitu enggan keluar dari kediaman Eyang Subur yang notabene bukan lagi suaminya? Benarkah jika harta berlimpah sang mantan suami membuat ia kekeh tinggal di sana? Ataukah ada alasan lain yang membuat Ani begitu berat kembali pada keluarga? Bahwa Eyang Subur memang sudah melepaskan Ibu Ani. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bahwa Ani ya selama ini bukan kita larang untuk keluar atau kita halang-halangi, tidak sama sekali, yang sudah disaksikan semua bahwa memang keinginan dari Ibu Ani sendiri untuk tetap tinggal di sini. Kenapa? Dengan satu alasan yang perlu saya buka adalah ada sisi traumatik secara psikologis ya yang pernah dialami Ibu Ani sebelum menikah dengan Eyang Subur. Teka-teki apa yang membuat Ani ingin tetap tinggal bersama dengan Eyang Subur? Benarkah kilauan hartanya melenakan Ani hingga tak mau beranjak dari kediaman Eyang Subur meski telah dijemput paksa oleh orang tua? Atau justru ada sesuatu hal yang membuat Ani merasa trauma hingga ia tak ingin pulang ke rumah? Temukan sesaat lagi hanya di Was Was.